Pemerintah pusat telah menetapkan Kota Padang dengan status PPKM level 2 dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2. PPKM level 2 ini diketahui akan berlaku mulai 18 Oktober hingga 8 November mendatang. Ada beberapa aturan yang kemudian harus ditaati dan dipatuhi oleh warga Kota Padang dalam penerapan PPKM kali ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang ada Rima Kurniati yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Rima. Halo rekan. Baik, Rima bisa diinformasikan di tengah kondisi Kota Padang yang sudah PPKM level 2, apakah pembelajaran tatap muka di Padang sudah kembali normal atau masih ada beberapa pembatasan yang diberlakukan? Baiklah rekan Dila, terima kasih sebelumnya. Memang Kota Padang sudah ditetapkan sebagai status level PPKM level 2 yang mana saat level 2 pembelajaran tatap muka sudah dibolehkan kembali. Namun pembelajaran tatap muka ini tetap ada pembatasan dan belum normal seperti biasanya. Begitu Dila. Terkait durasi siswa yang diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran di kelas, apakah juga ada aturan khususnya, Rima? Benar sekali Nila, untuk tatap muka di Kota Padang ini sendiri dibatasi sekitar 50%, dan kecuali untuk siswa SLB itu hanya 65%, sementara untuk PAUD itu hanya dibolehkan belajar tatap muka sekitar 35%. Sementara untuk durasi belajarnya, siswa yang berada, khususnya untuk siswa SD yang berada di kelas bawah, dari kelas 1 sampai kelas 3 mereka dibolehkan belajar sekitar 180 menit dari setengah 8 sampai jam 10 pagi. Sementara untuk siswa dari kelas 4 sampai kelas 6, mereka lebih lama jadwal atau durasi belajarnya dari jam setengah 8 sampai jam 11. Dan juga mereka dibagi dalam 2 rombongan belajar, yaitu pagi dan siang. Dan juga mereka tidak setiap harinya ke sekolah, namun diselang-seling, ketika hari ini mereka sekolah, maka besok mereka akan belajar daring. Artinya hanya 3 hari dalam seminggu mereka belajar tatap muka di sekolah. Begitu. Kemudian Rima, untuk siswa-siswa yang sudah bisa melakukan belajar tatap muka, apakah memang ada syarat diwajibkan untuk harus sudah menjalani vaksinasi COVID atau seperti apa? Untuk vaksinasi sendiri, memang sebelumnya Pemkot Padang melalui surat edaran wali kota memang mewajibkan siswa yang berusia 12 tahun ke atas untuk divaksin. Setelah divaksin barulah mereka dibolehkan belajar tatap muka. Dan itu kebanyakan untuk siswa SMP. Sementara untuk siswa SD itu tidak ada syarat vaksin. Hal ini dikarenakan usia mereka belum memenuhi syarat untuk vaksin atau masih di bawah 12 tahun. Oke. Kemudian setelah adanya pemperbolehan pembelajaran tatap muka ini, Rima, untuk pengawasan protokol kesehatan di sekolah juga seperti apa, dan antusiasme sejumlah anak dan juga orang tua menghadapi situasi yang memang sudah bisa belajar di sekolah begitu. Itu seperti apa informasinya? Baik, untuk orang tua maupun anak murid itu mereka sebelum belajar tatap muka harus menandatangani izin yang bermaterai, dan hampir di sekolah yang saya datangi hampir semua orang tua itu mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka. Artinya baik orang tua maupun siswa sangat antusias belajar tatap muka. Dan juga ketika saya wawancarai seorang wali murid, dia juga mengaku dan berharap sekolah tatap muka ini bisa full 100%, sebab ketika masih online dia mengaku kesulitan untuk mengawasi anaknya belajar daring. Dan juga untuk pengawasan protokol kesehatan di sekolah, itu pihak sekolah melibatkan komite sekolah dan juga guru-guru yang tidak mengajar pada saat tersebut. Jadi sebelum masuk itu para siswa terlebih dahulu dicek suhunya, kemudian dicek pakai masker, dan sebelum masuk ruang kelas itu sudah tersedia tempat cuci tangan. Jadi siswa diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu. Dan juga untuk pembatasan di dalam kelas itu, siswa juga dibatasi jaga jarak antar satu siswa dengan siswa yang lainnya.
Baik, terima kasih banyak Rima atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Rima telah menghimpun wawancara dengan Kepala SD 05 Surau Gadang, Kota Padang, Iatismi. Berikut laporannya untuk Anda. Kalau lamanya berapa lama nih, Bu? Lamanya cuma separuh jam pelajaran. Biasanya dari jam berapa? Biasanya jam? Anak kan jam 7 sampai jam setengah 1. Sekarang udah separuh dari itu. Berarti anak masuk jam 8, pulang jam 10. Masuk lagi yang karena ibu 2 rombel, masuk lagi 1 rombel lagi dari jam 10 sampai jam 12. Untuk harinya tiap hari atau masih dibatasi? Anak yang 50% ini, hari ini separuh 15 orang. Yang 15 orang lagi di rumah. Yang di rumah ini didaring. Besok yang di rumah ini sekarang lagi digantikan seperti itu sampai hari Sabtu. Berarti anak 3 hari sekolah. 3 hari di sekolah, 3 hari di rumah. Hari Senin sampai yang Senin, yang shift A namanya Senin, Selasa, Senin, Rabu, dan Jumat. Selasa, Kamis, Sabtu. Bu, untuk pengawasan protokol kesehatannya gimana nih, Bu? Alhamdulillah lancar jalan. Siapa aja yang mengawasi nih, Bu? Yang mengawasi ada piketnya. Piket per kelas masing-masing. Anak guru yang tidak ngajar itu sebagai piket. Bu, ada kewajiban siswa dijemput orang tuanya, Bu? Ya, diwajibkan bagi anak diantar ke sekolah, sampai di sekolah pulang orang tuanya. Nanti pulangnya jam 10 dijemput lagi anaknya. Bagi orang tua anaknya yang tidak pakai kendaraan, dia jalan kaki dekat keliling sekolah ini, dia cukup jalan kaki aja. Tapi orang tua tetap ngantar. Tak boleh anak dari rumah sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.